Halo semua, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kita semua waktu kecil pasti sering banget lihat poster tata surya di dinding kelas sains, ya kan? Poster yang bikin kita merasa, wah, lingkungan kosmik kita ini udah final, tenang, dan udah dipetakan semuanya. Kayaknya kita udah kenal persis siapa aja tetangga kita di luar sana. Tapi, siap-siap, karena hari ini ilusi itu bakal kita pecahkan. Tata surya kita saat ini juga sebenarnya lagi jadi lokasi dari sebuah perburuan gelap di zona yang paling sunyi. Ada satu raksasa misterius yang disinyalir kuat lagi ngumpet di dalam kegelapan sana. Dan dia nggak cuma diam loh. Raksasa ini secara diam-diam ngacak-ngacak orbit planet lain. Di sesi ini, saya akan bedah datanya buat Anda. Yuk, perhatikan baik-baik, karena kita bakal bongkar fakta-fakta luar biasa yang jarang banget dibahas ke publik. Ingat ya, ini bukan fiksi ilmiah, ini realitas. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Bertahun-tahun kita diajarin kalau Neptunus itu ibaratnya batas akhir dari tata surya kita. Setelah planet raksasa es biru itu, semuanya cuma ruang angkasa kosong, sepi dan ngebosenin. Mitosnya segitu, tata surya kita udah rapi dan selesai dipetakan. Tapi realitas di lapangannya jauh lebih gelap dan super aktif. Ada sebuah realitas matematika yang saat ini benar-benar bikin para astronom di seluruh dunia pusing tujuh keliling. Kita ini lagi ngomongin perburuan di area yang dulunya kita anggap sebagai zona paling mati. Tapi data terbaru justru menunjukkan kalau kesunyian itu cuma tipuan belaka. Ada sesuatu yang supermasif bersembunyi di sana. Dan kehadirannya ini menantang semua hal dasar yang kita yakini tentang peta kosmik kita. Bagian pertama, misteri sabuk Kuiper. Mari kita lihat keganjilan yang terjadi di area sabuk Kuiper, yaitu cincin puing es yang jauh di luar orbit Neptunus. Awalnya kita mikir kalau sisa-sisa pembentukan tata surya itu cuma melayang dan tersebar acak aja. Ya ibaratnya kayak kerikil yang dilempar sembarangan di jalanan gitu. Tapi pas para astronom beneran memetakan jalur orbit dari objek-objek es ini, wah mereka nemuin sebuah keganjilan yang aneh banget. Objek-objek ini ternyata nggak tersebar acak. Mereka malah ngumpul dan berbaris dengan cara yang sangat nggak wajar. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang narik mereka ke dalam satu jalur gravitasi yang sama. Di dunia fisika dan astronomi, benda-benda angkasa itu nggak mungkin tiba-tiba baris rapi tanpa alasan. Pasti ada tarikan gravitasi raksasa yang memaksa mereka masuk ke formasi itu. Nah, tangan tak terlihat inilah yang jadi petunjuk pertama di kisah detektif kosmik kita. Sesuatu yang sangat besar lagi ngatur lalu lintas di ujung tata surya, tanpa bisa kita lihat secara langsung. Bagian kedua, membongkar tersangka utama, planet Y. Jadi, poin krusialnya adalah, Gimana caranya para ilmuwan nyari sesuatu yang wujudnya aja nggak kelihatan? Jawabannya, pakai matematika. Mereka masukin data pergerakan aneh di sabuk Kuiper tadi ke dalam tumpukan persamaan yang super rumit di superkomputer. Mesin-mesin canggih ini disuruh ngitung probabilitas non-stop selama berbulan-bulan. Dan dari rentetan simulasi itu, muncullah satu profil tersangka utama kita, planet Y. Ingat, ini bukan sekedar tebak-tebakan ya. Profil ini murni dibentuk dari jejak gravitasi yang dia tinggalkan. Hasilnya, bikin merinding. Kita nggak lagi nyari planet gas raksasa. Tersangka kita ini adalah sebuah dunia super yang ukurannya ada di antara Merkurius dan Bumi. Ini ukuran yang sangat langka dan spesifik. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah, kenapa kita belum pernah ngeliat dia? Jawabannya, karena dia ini merayap luar biasa pelan di pinggiran tata surya kita. Ibaratnya kayak kura-kura redup yang jalan merangkak di tengah kegelapan kosmik yang pekat. Gerakannya yang sangat lambat, ditambah cahayanya yang super redup, sukses bikin teleskop-teleskop standar kita lumpuh tak berdaya. Dia benar-benar tahu gimana caranya sembunyi tepat di depan mata kita. bagian ketiga, masa lalu yang liar, medan tempur kosmik. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana proses ini terbentuk. Untuk bisa paham gimana dia bisa ada dan bertahan di zona yang segelap dan sedingin itu, kita harus mundur miliaran tahun ke belakang, tepatnya ke masa di mana tata surya kita masih sangat remaja. Sebuah planet tersembunyi pastinya punya sejarah masa lalu yang wild. Langkah pertama, raksasa gas kayak Jupiter dan Saturnus waktu itu lagi bermigrasi. Gerak maju mundur mendekat dan menjauh dari matahari, yang bikin keseimbangan gravitasi jadi kacau balau. Masuk ke langkah kedua, pergerakan brutal mereka ini bikin bongkahan batu dan es raksasa terlempar kemana-mana. Persis kayak bom kosmik yang menghancurkan apapun di sekitarnya. Lalu di langkah ketiga, inilah yang terjadi pada planet Y. Dia mungkin aja planet malang yang awalnya ada di dekat matahari, terus kepental jauh keluar angkasa. Tapi ternyata dia survivor yang beruntung dan sukses menetap di orbit yang sangat jauh. Atau teori yang lebih gila lagi nih, gimana kalau dia ini sebenarnya planet pengembara liar dari sistem bintang lain yang lagi lewat, malah ketangkep sama tarikan gravitasi matahari kita? Bekas luka dari kekacauan perang kosmik inilah yang akhirnya menempatkan dia di dalam kegelapan abadi. Bagian keempat, perguruan modern dengan Observatorium Vera Rubin.
Dan ini benar-benar menggambarkan dengan brilian betapa besarnya pertaruhan kita sekarang. Tahu sejarah liarnya itu satu hal, tapi untuk bisa nemuin dia di masa sekarang, itu tantangan yang jauh beda levelnya. Kita udah nggak bisa lagi cuma ngandelin coret-coretan matematika, kita butuh bukti visual nyata. Makanya, para astronom sekarang lagi ngarahin sebuah dinding baja, teknologi termutakhir langsung ke jantung kegelapan sana. Mari berkenalan dengan senjata utama kita, Observatorium Vera Rubin. Ini bukan sekedar teropong bintang biasa loh. Misi utamanya adalah memindai zona paling sunyi itu untuk nemuin saklar lampu rahasia dari planet Y. Langkah pertamanya, mengerahkan kekuatan observatorium ini ke zona gelap, nyapu langit malam dengan kecepatan dan ketajaman yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Tujuannya cuma satu, mengubah hitung-hitungan superkomputer tadi jadi wujud visual yang nggak bisa dibantah lagi. Dan coba Anda bayangin, kalau realitas matematika planet Y ini akhirnya terkonfirmasi secara visual, dampaknya bakalan masif banget. Penemuan ini bakal merombak total pemahaman dasar kita tentang arsitektur tempat tinggal kita di alam semesta. Secara harfiah, semua buku pelajaran sains di dunia, semua peta tata surya yang pernah Anda hafal waktu sekolah, semuanya harus dicetak ulang total. Jadi, setelah kita bedah tuntas mulai dari data aneh di sabuk Kuiper sampai ke observatorium super canggih masa kini, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah kita siap nemuin dunia baru yang tersembunyi ini, tapi pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari penemuan kalkulasi kosmik terbesar abad ini? Apakah ini murni cuma sekadar kemenangan besar buat ilmu pengetahuan? Atau jangan-jangan ada hal lain di balik pemetaan wilayah baru di luar angkasa sana? Saya benar-benar pengen tahu pandangan Anda soal ini. Langsung aja tulis opini Anda di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah materi hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya, di mana kita bakal terus mengupas tuntas misteri-misteri alam semesta bersama-sama.